Seperti diketahui pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan nama Firly Bahuri ini pun disebut-sebut pernah beberapa kali menemui pihak yang sedang berperkara di KPK, terduga pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita berdiskusi dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, Firly Bahuri menjadi pimpinan KPK yang paling banyak dilaporkan yang melanggar etik selama menjabat. Nah, seperti yang sudah-sudah, apakah kali ini dengan naiknya pelaporan kasus ini menjadi tingkat penyidikan, Firly akan kembali tidak terusik seperti yang sudah-sudah? Ya, peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan disinyalir itu adalah pimpinan tertinggi, yaitu Firly Bahuri, semakin melengkapi catatan suram kepemimpinan Firly di KPK. Dalam catatan ICW ada 5 peristiwa penting yang rasanya masyarakat penting untuk mengingat kembali dan lalu mengkaitkan dengan indikasi pemerasan yang saat ini sedang ramai dibincangkan. Sebagaimana Mas Iqbal tadi sampaikan, sebelumnya Firly sebenarnya pernah bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Saat itu, Firly masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Firly sempat diketahui bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kala itu. Atas 2 pertemuan tersebut, tahun 2019, Firly Bahuri dijatuhi sanksi pelanggaran berat oleh internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain dari itu juga, masih saat Firly menjabat sebagai Deputi Penindakan, lebih dari 100 pegawai KPK sempat melayangkan protes atau petisi kepada pimpinan KPK saat itu pada era Pak Agus Raharjo, memprotes tindakan yang diduga dilakukan oleh Firly. Satu di antaranya misalnya membocorkan informasi rencana operasi tangkap tangan. Selain dari itu juga Firly Bahuri pernah bertemu dengan ketua umum partai politik saat masih menjadi bagian dari KPK. Sekalipun itu bukan merupakan pelanggaran kode etik, namun sebagai penegak hukum untuk menjamin independensi dirinya, pertemuan-pertemuan tersebut sebaiknya dihindari. Lain hal dari itu, saat menjabat sebagai pimpinan KPK, Firly juga pernah dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas karena menunjukkan gaya hidup hedonisme dengan mengendarai helikopter mewah. Tak lama setelah itu, pemecatan puluhan pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan yang disinyalir didalangi oleh Firly Bahuri secara langsung. Atas catatan itu, tentu kita tidak kaget lagi melihat peristiwa hari ini seandainya nanti benar Firly Bahuri adalah pelaku di balik pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang kabarnya saat ini sedang disidik oleh Polda Mas Metro Kurnia, Jaya. Demikian, tidak Mas kaget Iqbal. lagi ya, tapi kan ini kasus pemerasan. Nah, ternyata Syahrul Yassin Limpo pernah melaporkan Firly pada tanggal 21 Agustus lalu ini atas tuduhan pemerasan juga. Nah, menurut Syahrul saat itu Firly meminta jumlah uang yang cukup besar menurut keterangan dari Syahrul Yassin Limpo. Apakah laporan ini bisa menjadi alat bukti tambahan dalam pengusutan kasus ini ke depannya, Mas Kurnia? Mas Iqbal, kalau kita bicara tentang proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, per hari Sabtu kemarin Polda Metro Jaya menyatakan kasus ini sudah naik pada proses penyidikan. Apa itu artinya? Dalam konstruksi hukum berarti penyidik sudah meyakini bukti permulaan yang cukup terpenuhi dan sudah confirm bahwa benar terjadi peristiwa pidana berupa tindak pidana korupsi pemerasan. Tinggal kita tunggu siapa sebenarnya pimpinan KPK yang dimaksud oleh Polda Metro Jaya. Di waktu yang sama beredar foto yang seperti pemirsa dapat lihat di layar televisi, pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Pembuktiannya sederhana, Mas Iqbal. Tinggal dilihat saja kapan foto ini diambil, kemudian benturkan dengan waktu pengaduan masyarakat masuk ke KPK. Tatkala pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian lebih dulu masuk
kemudian ada pertemuan ini, maka jelas sekali Mas Iqbal ada dua pelanggarannya. Satu pelanggaran kode etik, dua pelanggaran pidana. Apa pelanggaran etiknya? Pertama, tadi sempat diputar oleh VT Metro TV, Firly Bahuri membantah pernah bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Namun kenyataannya bertemu, dan itu melanggar peraturan kode etik yang diatur oleh Dewan Pengawas KPK. Selain dari itu juga jelas bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Jadi satu, menyebarkan berita bohong, kemudian kedua, bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Sedangkan pelanggaran pidananya sekarang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya, yaitu indikasi pemerasan. Tentu metode pembuktiannya beragam. Cuman kami mendorong agar Polda Metro Jaya segera memanggil pimpinan KPK yang dimaksud. Dan tidak terbatas pada pimpinan KPK-nya saja, tapi lingkar orang-orang terdekatnya. Bahkan ada isu keterlibatan perwira menengah kepolisian. Itu harus diperiksa lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah benar yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana korupsi pemerasan. Selain dari itu, pelanggaran pidana kedua adalah pasal 36 Undang-Undang KPK, junto pasal 65 Undang-Undang KPK. Apa itu bunyinya? Pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak berperkara, alasan apapun, dan ada ancaman pidana penjara sampai 5 tahun yang bisa menyasar Firly Bahuri seandainya benar Firly adalah pelaku di balik pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apa pentingnya kesaksian dari perwira menengah kepolisian yang tadi Anda sebutkan? Kenapa? Seberapa signifikan kesaksian itu? Penting sekali untuk mengkonstruksikan utuh perkaranya. Seandainya pemerasan itu terjadi dan Firly pelakunya, apakah pertemuan itu benar diinisiasi oleh Firly dan Syahrul Yassin Limpo secara langsung, atau ada penghubung? Sehingga ini penting untuk ditelisik lebih lanjut oleh para penyidik di Polda Metro Jaya. Selain dari itu, Mas Iqbal, saya tambahkan sedikit, ini penting sekali bagi Kapolri dan Presiden memberikan atensi khusus. Karena bagaimanapun, seandainya terduga pelaku adalah Firly, yang bersangkutan adalah purnawirawan jenderal polisi, tentu butuh keamanan dan independensi yang dijamin oleh Kapolri agar para penyidik Polda Metro Jaya dapat bergerak tanpa intervensi dari pihak manapun. Ini penting sekali lagi, Mas Iqbal, karena perkara ini sudah naik pada proses penyidikan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha mengintervensi karena ada delik obstruction of justice pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjerat pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi. Harus dipastikan jangan ada intervensi. Mas Kurnia, kali ini polisi menyidik kasus lembaga anti rasuah. Ini kan KPK memiliki kewenangan yang luar biasa. KPK, istilahnya KPK dengan Polri ini pernah pada saat itu memanas ya pada saat kasus pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Nah, bagaimana melihat perjalanan kasus ini ke depannya antara dua lembaga ini? Ya, kalau kita mencermati dalam tanda kutip pertikaian antara kepolisian dan KPK bukan kali ini saja terjadi. Namun kita harus utuh melihatnya. Bagaimana konstruksi peristiwa hari ini? Polda Metro Jaya sedang menyidik dua perkara. Satu terkait dengan indikasi pemerasan, yang kedua pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK. Dan sudah ada petunjuknya. Apa itu petunjuknya? Ya tadi, foto di gor bulu tangkis antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Saya rasa itu penting bagi masyarakat untuk terus mendorong Polda Metro Jaya agar sesegera mungkin memanggil terlapor, dan jika kemudian bukti permulaan yang cukup terpenuhi, maka pimpinan KPK yang dimaksud harus ditetapkan tersangka, dan kemudian mari kita bicara tentang peran Presiden. Di dalam Undang-Undang KPK, Presiden harus sesegera mungkin mengeluarkan keputusan Presiden yang muatannya adalah pemberhentian sementara pimpinan KPK yang juga sudah berstatus sebagai tersangka di aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Demikian, Mas Kurnia, perlukah Presiden membentuk tim investigasi? Karena katanya ya saya tidak ingin intervensi pada saat ditanyakan soal kasus ini. Nah, kasus ini kan cukup besar menyita perhatian publik, apalagi kita mengingat sejarah ke belakang. Jangan sampai terjadi kasus cicak versus buaya selanjutnya begitu. Apakah perlu Presiden membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini? Apalagi kita mengingat Firly Bahuri mantan jenderal. Yang hari ini dibutuhkan adalah jaminan
dari Presiden selaku atasan administratif aparat penegak hukum dan sekaligus kepala negara, serta Kapolri sebagai pimpinan institusi tertinggi di kepolisian. Itu saya rasa saat ini yang masih dibutuhkan agar proses hukum ini semakin terang benderang dan masyarakat mengetahui siapa sebenarnya pimpinan KPK yang berusaha bermain api dengan melakukan praktik lancung berupa tindak pidana korupsi pemerasan. Selain dari itu, lembaga internal pengawas di KPK, yaitu Dewan Pengawas, harus juga mulai membuka opsi penyelidikan atas dugaan pelanggaran kode etik. Seandainya dengan memeriksa saudara Firly Bahuri, mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya peristiwa yang terjadi di gelanggang olahraga bulu tangkis tersebut. Dewan Pengawas bisa juga mengusut dalam konteks penegakan kode etik. Jadi saya rasa itu menjadi hal-hal yang krusial dan penting untuk didorong saat ini. Demikian Mas Iqbal. Baik, ada dorongan juga agar Dewan Pengawas KPK tidak bersikap lunak ya kepada Firly Bahuri. Terima kasih Mas Kurnia sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.